Halo guys, saya Joshua Martin Susetyo dari kelas klasifikasi 1 akan memberikan tutorial untuk mensetting VLAN. Selain yang kita butuhkan ada ya kabel UTP, mikrotik, dan adaptornya, serta aplikasi Winbox. Kita juga membutuhkan yang namanya PC. Pertama kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam Winboxnya, lalu reset terlebih dahulu secara software dengan cara ke sistem, lalu reset configuration, lalu centang no default configuration dan do not backup. Lalu kita akan menunggu. Setelah berhasil terreset, login kembali ke dalam Winbox, lalu ubah identity kalian dengan cara ke sistem, lalu identity, dan ubah nama kalian. Sekarang kita akan men-setting WR dengan cara ke wireless, lalu WLAN 1 kita enable terlebih dahulu dengan cara klik sekali dan klik centang. Setelah itu kita klik lagi dan klik scan, dan interface tetap WLAN 1. Setelah itu kita klik start. Nah, di sini kalian memilih WiFi apa yang ingin kalian sambungkan. Setelah itu klik OK. Lalu kita akan ke security profile, lalu klik plus, ubah mode menjadi dynamic keys, centang WPA PSK, lalu ketik password sesuai WiFi kalian yang kalian sambungkan. Setelah itu klik apply dan OK. Setelah itu kita ke WLAN 1 kembali dan ubah security profile default menjadi security profile yang kita buat tadi, lalu klik apply dan OK. Setelah itu kita akan melihat IP address, gateway, dan DNS kita dengan cara ke IP, lalu DHCP client, lalu klik plus, dan interface nya tetap WLAN 1, lalu klik apply dan OK. Lalu klik kembali DHCP client kita dan lihat ke status, dan itu adalah IP address, gateway, dan DNS kita. Lalu kalian bisa catat IP yang kita dapatkan dengan cara buka aplikasi Notepad dan catat IP address, DNS, dan gateway yang sudah kita dapatkan. Buatlah IP untuk WLAN 1 dengan cara ke IP, addresses, klik plus. Nah, di sini kalian lihatlah kembali catatan IP yang sudah kalian catat tadi dan masukkan IP yang kalian dapatkan. Lalu klik apply dan OK. Nah, sekarang kita akan memasukkan IP DNS kita dengan cara ke IP, lalu DNS, dan masukkan IP yang sudah kita catat tadi di Notepad. Lalu tambahkan IP 8.8.8 juga. Setelah itu klik apply dan OK. Sekarang kita akan masukkan IP kedua kita dengan cara ke IP, root, lalu klik plus. Setelah itu lihat kembali catatan kalian dan masukkan IP gateway kalian. Setelah itu klik apply dan OK. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk ping router kita dengan cara ke new terminal, ping 8.8.8. Setelah berhasil terreply, maka kita akan menuju ke langkah selanjutnya.
ke interface, klik plus, lalu VLAN, ubah namanya. Setelah itu ubah juga VLAN ID-nya, dan jangan lupa untuk mengubah interface-nya, karena di sini saya menancapkan kabel saya di port 2, maka saya akan mengubahnya di Ether 2. Setelah itu klik apply dan lalu copy dan ubah lagi namanya, lalu ubah juga VLAN ID-nya, dan Ethernya tetap di Ether 2, lalu klik apply dan oke. Itu buatlah IP untuk ruangan 1 dan ruangan 2 dengan cara ke IP addresses, lalu klik plus, lalu ketikkan IP-nya. Setelah itu jangan lupa untuk mengganti interface-nya, dan di sini saya membuat IP untuk ruangan 1 terlebih dahulu. Setelah itu apply, lalu copy, terus ketikkan IP-nya lagi, dan ubah ruangannya menjadi ruangan 2, lalu klik apply, oke, dan oke. Nah, setelah sudah selesai, cek apakah IP-nya bertabrakan. Nah, di sini IP yang saya buat tidak bertabrakan, sehingga aman. Nah, cek IP yang kedua, dan sini IP saya juga aman. Lalu selanjutnya kita akan membuat DHCP server dengan cara ke IP, lalu DHCP server, klik DHCP setup, pilih interface-nya, lalu next sampai selesai. Lalu buat lagi untuk ruangan kedua, klik next hingga selesai, lalu oke. Sekarang kita akan setting NAT-nya dengan cara ke IP, lalu firewall, lalu klik tab NAT. Setelah itu klik plus, extension-nya diubah menjadi masquerade, lalu ke general, lalu C-nya tetap RSC NAT. Setelah itu auto interface-nya WLAN 1. Setelah itu klik apply, lalu oke. Nah, itu tadi ada langkah-langkah untuk men-setting WR. Nah, sekarang kita akan men-setting SW. Langkah pertama, masuk terlebih dahulu ke dalam inbox-nya, lalu ubah identity-nya dengan cara ke sistem, lalu identity, dan ubah identity-nya. Setelah itu apply, lalu oke. Langkah selanjutnya adalah kita ke bagian bridge, lalu kita tambahkan apply, oke, lalu ke bagian port. Setelah itu kita tambahkan 4 port, yaitu Ether 1, 2, 3, dan 4. Kita buat dulu yang pertama, lalu apply, lalu copy. Ether kedua, lalu apply, copy. Ether ketiga, lalu apply, copy, dan yang terakhir Ether yang keempat, lalu apply, oke. Ke bagian switch, lalu ke bagian VLAN, klik plus. Setelah itu kita ubah VLAN ID-nya, yang pertama 10, lalu kita tambahkan portnya, yaitu 1, 2, dan 4. Tambahkan lagi, kali ini VLAN ID-nya 20, dan untuk portnya ganti menjadi 1 dan 3. Setelah itu klik apply, lalu oke. Kita akan mengedit portnya, yaitu pertama kita mengubah VLAN modenya menjadi secure, lalu VLAN headernya menjadi add if missing. Setelah itu klik apply dan oke. Untuk yang kedua, ubah VLAN mode menjadi secure dan VLAN headernya menjadi always strip, dan ubah VLAN ID-nya menjadi 10. Setelah itu klik apply dan oke. Nah, untuk yang ketiga, ubah VLAN mode menjadi secure. Setelah itu VLAN headernya diubah menjadi always strip, dan setelah itu ubah VLAN ID-nya menjadi 20. Nah, itu klik apply lalu oke. Dan untuk keempat, ubah VLAN modenya menjadi secure dan VLAN headernya menjadi always strip. Setelah itu ubah VLAN ID-nya menjadi 10, lalu apply oke. Itu tadi adalah langkah-langkah untuk men-setting SW.
Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengecek apakah konfigurasi berhasil atau tidak dengan cara menggunakan command prompt pada Windows. Nah, di sini saya menancapkan kabel saya pada port keempat dan saya akan mencoba untuk melihat apakah di port keempat ini saya mendapatkan IP. Nah, saya sudah mendapatkan IP pada port keempat dan sekarang saya akan mencoba untuk mengganti kabel saya di port ketiga dan saya akan mencoba untuk melihat apakah saya mendapatkan IP. Nah, saya sudah mendapatkan IP pada port yang ketiga dan sekarang saya akan mencoba untuk memindahkan kabel saya pada port yang kedua dan melihat apakah saya mendapatkan IP atau tidak. Setelah saya mencoba di port yang kedua, ternyata saya juga sudah mendapatkan IP. Nah, berarti konfigurasi saya sudah berhasil. Nah, itulah langkah-langkah konfigurasi VLAN pada Mikrotik. Saya Joshua Marvelino Sejo dari kelas 11 TKJ 1. Sekian dari saya, terima kasih.